Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat. Di pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang sinyal. Ada banyak variasi, ya. Ada berbagai jenis sinyal yang sudah kita pelajari. Di pertemuan yang kedua ini, yang berikutnya kita akan belajar transformasi sinyal, modifikasi sinyal, ya, atau modifikasi sinyal atau operasi-operasi dasar apa saja yang bisa diterapkan pada sinyal. Baik, kita akan mulai. Ada 4 bahasan di sini, 4 bahasan utama. Jadi yang pertama adalah pergeseran waktu atau time shift. Ya, dalam hal kaitannya modifikasi terhadap suatu variabel t. Ya, jadi kita hanya fokus pada variabel waktu. Sinyal itu dapat digeser, ya, dari sisi waktu dapat digeser. Ini di bahasan yang pertama, jadi penggeseran waktu atau time shift. Kemudian yang kedua adalah pembalikan waktu atau time reversal. Ya, suatu sinyal dapat dicerminkan, ya, dapat dibalik waktunya. Kemudian yang ketiga adalah penyekalaan waktu atau time scaling. Yang keempat, ya, ada kombinasi-kombinasi. Oke, teman-teman semua, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu penggeseran waktu atau time shift. Di sini diketahui suatu sinyal xt dapat digeser ke kanan atau ke kiri relatif terhadap sumbu waktu t. Jadi penggeseran, ya, kanan atau ke kiri berdasarkan sumbu waktu terhadap sumbu waktu t berdasarkan persamaan YT. YT ini adalah sinyal hasil penggeseran sama dengan X, ini ada sinyal aslinya T minus T0. Jadi ini adalah persamaan sinyal hasil penggeseran YT sama dengan X T minus T0. Nah, T0 ini apa? T0 ini adalah durasi waktu. Jadi dalam satuan waktu, ya, di T0 ini adalah durasi waktu penggeseran. Artinya apakah suatu sinyal itu digeser ke kanan atau ke kiri, ini berdasarkan kita lihat bagaimana T0 di sini, ya. Ada dua kondisi. Jadi ada kondisi di mana jika T0 ini adalah positif, ya, ini lebih dari 0, maka sinyal xt itu digeser ke kanan sebesar apa? Sebesar T0, ya. Ya, dengan kata lain, ya, dalam istilah apakah sinyal itu, mungkin istilah yang lebih familiar adalah ditunda, begitu, ya, ditunda atau dipercepat. Jadi kalau seperti ini, ya, ke kanan di sini artinya, ya, ditunda. Sebesar apa? Sebesar T0. Ya, kemudian ada kondisi yang kedua. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika T0 ini, ya, kurang dari 0, artinya berharga negatif, ya, negatif. Positif, ya, negatif, maka sinyal itu akan bergeser ke kiri, ya, ke kiri sebesar T0. Dalam istilah, ya, yang lain, ke kiri ini adalah maksudnya adalah dipercepat, ya. Ya, dipercepat sebesar apa? Sebesar T0. Sekarang untuk mempermudah, kita lihat contoh di sini. Ya, kita gambarkan, ya, di sini. Ini contoh yang pertama. Ini saya warna yang lain. Ya, di sini satu sinyal rektangular, ya. Sini. Oke. Kita gambarkan suatu sinyal xt.
Ini sinyal xt, kemudian ini titik nolnya sebuah waktu, lalu seperti ini ya, ini 1, ini 2, ini T. Nah sekarang kita ingin tahu bagaimana penggeseran suatu sinyal itu dilakukan ketika diberikan nilai YT ini sama dengan X ya, T minus 2, kemudian ini yang pertama, ini yang kedua ya, bagaimana sinyal X ini akan menjadi sinyal YT ketika diberikan X ya, T plus 5 per 2 ya. Ini dua contoh. Sekarang kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama di sini ya, solusi yang pertama kita lihat di sini. Kita lihat harga T0 di sini. Ya, harga T0 di sini aslinya ini ingat persamaannya adalah Y T sama dengan X T minus T0. Jika kita lihat di sini di soal yang pertama, YT sama dengan X T minus 2. Harga T0 di sini berapa? Harga T0 di sini adalah T0 sama dengan 2. Artinya T0 lebih sama dengan 2 itu artinya positif, ya lebih dari 0. Ya, karena positif, ya maka apa? Maka pasti sinyal ini akan digeser ke kanan. Jadi ke kanan dulu. Nah, ke kanan besarnya berapa? Jadi yang perlu diperhatikan arahnya dulu. Di arahnya harus jelas ke kanan atau ke kiri. Ya. Ke kanan ke sini, ya ke kiri atau sebaliknya. Jadi sebesar berapa? Sebesar 2 satuan waktu. Jadi karena sumbu X ini adalah T, maka digeser ke kanan ya sebesar 2 satuan waktu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Jika kita gambarkan sinyal YT ya. YT di sini ya, di sini ada titik 0, kemudian di sini adalah YT. Maka digeser ke kanan yang 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2, kalau di sini adalah 1, kemudian 2, 3, kemudian yang 4, 5 ya. Di sini 1 digeser ke kanan ya. 1, 2 ya. Di sini menjadi di sini 1, 2. Kita tulis dulu ini indeksnya ya supaya lebih jelas. Maka digeser ke kanan jadi titik yang bagian sebelah kiri ya. 1, kemudian menempati di T sama dengan 3, digeser sebanyak ke kanan 2 satuan waktu, digeser ke kanan ya sebesar T0 sama dengan 2. Kemudian yang kedua menempati ya jelas di sini menempati angka atau T sama dengan 4. Jadi ini sinyal penggeseran untuk sinyal YT ya, digeser ke kanan sebanyak 2 satuan waktu. Oke, kemudian contoh yang kedua sekarang. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Ya, di sini
Kita bisa tuliskan di sini untuk YT ya. Terus kembali soalnya. YT sama dengan X T plus 5/2. Sekarang kita lihat persamaannya, persamaan rumus-rumusnya, bahwa YT itu sama dengan X T minus T0. Nah, perlu diketahui di sini, T0 di sini berapa? Ya, kalau dihubungkan dengan, dikaitkan dengan untuk mencari T0 ya, berapa T0 yang yang ada di soal ini berapa? Di sini T0 di sini adalah sama dengan ya, ini bisa kita tuliskan ya, Y T sama dengan X T minus ya minus 5/2. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini dengan mengacu rumus yang ada di sini ya. Mengacu rumus yang ada di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Ini artinya positif ya. Ini sama dengan ini. Ini sama. Ya, ini untuk mencari T0 itu berapa? Jadi bukan T0 itu bukan 5/2 ya. Jadi T0 ini bukan 5/2. Tapi berapa? Ya, tetapi T0 di sini adalah T0 di sini berapa? Minus 5/2. Artinya kurang dari 0. Ya, kalau kurang dari 0 berarti digeser ke kiri. Digeser ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak minus 5/2. Sekarang kita gambarkan kembali untuk sinyal YT-nya, XT-nya ya. Seperti ini. Ini 0, kemudian ini XT. Lalu di sini bisa saya gambarkan, di sini indeks waktunya 1, di sini 2, di sini adalah T. Nah, untuk YT ini berapa? Oke, karena digeser ke kiri ya, ini digeser ke kiri ya, saya ambil space ya, ruang yang agak longgar di sebelah kiri, karena sudah pasti nilainya akan ke arah sumbu X negatif ya. Di sini kita tuliskan dulu YT ya. Di sini indeksnya 0, kemudian di sini 1, di sini 2, digeser 5/2, sebanyak digeser ke kiri sebanyak berapa? 2,5 ya, 2,5 satuan waktu. Jadi yang di angka 1 ya, di sini digeser ke sebelah kiri ya, digeser ke sebelah kiri sebanyak 2 satuan waktu ya. Yang ini juga digeser ke kiri sebanyak 2 satuan waktu ya. Kalau kita lihat indeksnya di sini, yang bagian yang 2 ya 1, 2,5. Kita gambarkan di sini berarti dia menempati bagian yang paling kanan ya. Batas yang paling kanan ada di nilai di X sama dengan minus setengah. Kemudian yang bagian sebelah kiri di sini 1, 2, 2,5, dia akan menempati di nilai minus 1,5 ya. Jadi nanti bisa dipastikan ya perhitungannya. Kalau ada pertengahan ya, ada tengah-tengah seperti ini, artinya bukan artinya nilai yang pecahan ya, harus berhati-hati apakah posisi atau lokasi waktu hasil penggeseran ya sudah betul
Jadi yang satu yang menempati di minus 3/2, kemudian yang kedua menempati minus setengah. Jadi yang paling mudah ya. Jadi ini untuk sekedar contoh. Jadi kalau tadi ada dua kasus ya, sekedar untuk mempermudah. Kalau orang Jawa bilang itu cara ya patokannya, ya, niten itu seperti apa, atau cara melihat patokannya itu seperti apa. Jadi kalau ada tadi sinyal YT sama dengan X T minus 2, soal yang pertama, kemudian soal yang kedua YT sama dengan X T plus 5/2. Jadi kalau di sini ya, ada di sini, kalau ada negatif di sini, maka ini sudah pasti digeser ke ya kanan. Kalau positif di sini, maka digeser ke kiri. Ya, geser ke kiri sebanyak nilai yang ada, T0 yang ada di sini. Oke, mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya ini langkah-langkah ya untuk mencari T0. Jadi untuk memudahkan bisa langsung dilihat tanda ya di dalam kurung ya, tanda di dalam kurung di sini. Jadi kalau ini negatif ya T-2. Jadi teman-teman bisa langsung merespon dengan cepat ya. Oh, T-2. Berarti sinyal itu akan digeser ke kanan. Ya, kalau ada T plus, nah itu kan ada T minus ya. Di sini ada T minus berapa? Nah, ini pasti digeser ke kanan. Kemudian kalau ada T plus ya, itu digeser ke kiri. Ingat, ini hanya berlaku di dalam tanda ya, tanda kurung ya. Dalam tanda kurung ini ya, T plus berapa atau T minus berapa. Nah, adapun untuk prosedurnya secara runtut bisa dilihat ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Langkah-langkah perhitungannya untuk memastikan prosedur ya, tahapan yang kita lalui itu ya merupakan prosedur yang benar. Tapi ini untuk ya cara cepat saja, cara cepat untuk melihatnya. Ya oke, mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami.